Selamat datang di Kenari Malam, tempat di mana kisah-kisah horor nyata dan misteri dari penjuru Indonesia diceritakan kembali untuk kalian. Malam ini, aku akan membawa kalian ke Yogyakarta, ke sebuah kos tua yang menyimpan rahasia kelam. Banyak yang bilang, suara ketukan pintu jam 3 pagi hanyalah sugesti. Tapi bagaimana kalau suara itu ternyata benar-benar nyata? Dan yang mengetut bukan manusia. Inilah kisahnya. Penghuni kamar kos tua di Yogyakarta, siapa yang mengetuk pintu jam 3 pagi? Waktu pertama kali aku pindah ke Yogyakarta buat kuliah, pikiranku cuma satu, gimana caranya bisa cepat dapat kos yang murah, dekat kampus, dan gak terlalu ribet soal aturan. Aku bukan tipe orang yang pilih-pilih tempat tinggal. Menurutku selama ada tempat buat tidur, mandi, dan taruh barang, udah cukup. Jadi aku gak pernah kepikiran untuk nyari kos yang bagus atau mewah. Bahkan, kalau agak tua dan sederhana, selama harga cocok dan lokasinya nggak jauh, aku langsung ambil. Proses nyari kos itu sebenarnya agak mendadak. Aku baru dapat kabar keterima di universitas sekitar sebulan sebelum kuliah dimulai. Jadi aku nggak punya banyak waktu buat survei. Aku tanya-tanya ke temen yang lebih dulu kuliah di Jogja, tapi kebanyakan kos dekat kampus sudah penuh. Ada yang bilang, kalau mau murah, coba cari kos di gang-gang kecil. Katanya banyak kos lama di sana, walaupun bangunannya udah tua. Tapi harganya jauh lebih ramah di kantong mahasiswa. Akhirnya aku mutusin buat jalan sendiri, keliling daerah sekitar kampus. Sore itu aku masuk ke sebuah gang kecil yang agak sepi. Motor-motor lewat cuma sesekali. Kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang pulang kerja. Jalan gangnya nggak terlalu lebar, bahkan kalau dua mobil berpapasan pasti susah. Di kiri kanan jalan, ada beberapa rumah tua dengan pagar besi berkarat. Ada juga warung kecil yang udah mau tutup. Suasananya adem, tapi entah kenapa agak bikin merinding. Mungkin karena banyak pohon besar yang daunnya rimbun menutupi jalan. Di ujung gang, aku lihat sebuah bangunan 2 lantai dengan papan kayu bertuliskan KUS Putra dan Putri. Tulisan itu sudah hampir pudar, katnya mengelupas, dan papan kayunya miring ke samping. Dari luar, bangunannya kelihatan biasa aja, tapi jelas sudah lama berdiri. Kat temboknya pudar jadi kusam, ada bagian yang ditumbuhi lumut hijau, beberapa jendela terbuka sedikit, dengan tirai lusuh yang bergoyang kena angin, gerbang besinya agak berkarat, dan waktu aku dorong, bunyinya nyaring sekali, berderit panjang, bikin bulu kuduku berdiri. Aku sempat ragu, tapi karena penasaran, dan gak ada pilihan lain, aku masuk ke halaman kos itu. Halamannya luas, ada beberapa pohon mangga tua yang rimbun, di samping ada sumur kecil yang ditutup papan kayu. Lantai halaman sebagian sudah retak-retak, ditumbuhi rumput liar. Suasana sore itu agak gelap, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Aneh rasanya, seperti ada kabut tipis yang menggantung di sekitar bangunan. Aku ketuk pintu depan, gak lama seorang ibu keluar. Usianya sekitar 50-an, mengenakan daster batik, wajahnya ramah, senyumnya tulus. Dia menyapaku dengan suara lembut, mau cari kos, Nak? Tanyanya, aku langsung anggut. Dia persilakan masuk, dan aku disuguhi teh manis hangat di ruang tamu. Ruang tamunya sederhana. Ada kursi kayu dengan bantalan tipis, dan lemari kaca berisi piring-piring tua. Bau ruangan itu khas, seperti campuran kayu tua, dan sedikit debu. Setelah ngobrol sebentar, aku langsung bilang, kalau aku butuh kamar cepat. Ibu kos itu tersenyum, dan bilang masih ada beberapa kamar kosong di lantai 2. Aku diajak naik tangga. Kayunya agak berdecit tiap kali diinjak, seakan protes, karena sudah lama dipakai. Lorong di lantai 2 sempit, lampunya remang-remang. Cuma ada satu bohlam kuning kecil di ujung lorong, kat dindingnya mengelupas, dan ada noda hitam seperti bekas air yang menetes dari atap. Dia berhenti di depan salah satu pintu kayu yang katnya sudah pudar. Ini kamarnya, Nak. Kalau mau, bisa langsung ditempati. Katanya, aku masuk ke kamar itu, ukurannya cukup luas, untuk kos murah. Ada kasur tipis di lantai, lemari kayu kecil, meja belajar, dan satu kursi plastik. Jendelanya menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi pohon bambu. Angin sepoi-sepoi masuk lewat celah, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Aku langsung merasa lega, walaupun bangunan kos ini tua, kamarnya masih layak dipakai. Aku pikir, ini udah jauh lebih baik, daripada harus nginap di hotel, atau numpang di rumah teman. Aku bilang ke ibu kos kalau aku ambil kamar itu, dia mengangguk. Lalu sebelum pergi dia menatapku sebentar, agak serius satu hal, Nak, kalau malam, jangan sering keluar.
Terutama, kalau sudah jam 2 ke atas, katanya pelan. Aku sempat heran, tapi aku cuma senyum kecil. Aku anggap itu sekadar nasihat biar anak kos nggak keluyuran malam. Mungkin juga dia nggak mau ada anak kos yang pulang larut lalu ganggu penghuni lain. Jadi aku anggap wajar aja. Aku jawab, iya, Bu nggak usah khawatir, saya jarang keluar malam. Setelah ibu kos pergi, aku duduk di kasur, menatap kamar itu lebih lama. Ada sesuatu yang terasa aneh, tapi aku nggak bisa menjelaskan apa. Mungkin karena suasananya sepi sekali. Dari luar jendela, suara jangkrik dan gesekan daun bambu terdengar jelas. Kadang ada suara cicak yang tiba-tiba nyaring, bikin aku kaget. Bau kamarnya agak apek. Mungkin karena lama nggak dipakai, aku buka jendela lebih lebar, supaya angin bisa masuk. Malam itu, aku mulai beresin barang. Kardus-kardus aku buka, baju aku lipat masuk ke lemari, buku aku taruh di meja. Aku sengaja nyalain musik dari ponsel biar suasana nggak terlalu hening, tapi tetap aja ada perasaan ganjil. Setiap kali aku berhenti bergerak, aku bisa dengar bunyi kecil-kecil, seperti kayu berderit, atau langkah pelan dari lantai bawah. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Aku udah mulai ngantuk, aku rebahan di kasur, menarik selimut tipis, dan mencoba tidur. Tapi entah kenapa, mataku masih susah terpejam. Sesekali aku menatap pintu kamar. Pintu kayunya agak longgar, sehingga ada celah kecil di bawahnya. Dari celah itu, aku bisa lihat lorong yang remang. Rasanya nggak enak. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Aku akhirnya terlelap juga, setelah berulang kali membolak-balikkan badan. Tapi sebelum aku benar-benar tidur, kata-kata ibu kos tiba-tiba teringat lagi di kepalaku. Jangan sering keluar malam, terutama kalau sudah jam 2 ke atas. Aku menghela napas, berusaha menganggap itu cuma nasihat biasa. Namun jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar larangan biasa. Sesuatu yang belum aku mengerti, tapi pasti akan aku alami nanti. Dan malam itu, tanpa aku sadari, aku baru saja memulai hari pertama di kos tua yang menyimpan rahasia kelam. Malam pertama di kos itu, aku nggak langsung bisa tidur cepat. Setelah seharian beres-beres barang, rasanya badan capek banget, tapi pikiran masih gelisah. Suasana kos ini memang beda dari tempat-tempat lain yang pernah aku singgahi. Dari sore sampai malam, lorong-lorongnya terasa begitu sunyi. Sesekali aku dengar pintu kamar tetangga dibuka, atau suara orang batuk pelan dari kamar sebelah. Tapi selebihnya hening, sehening-heningnya, bahkan suara motor di jalan depan gang hampir nggak kedengaran. Seolah-olah kos ini berdiri di dunia lain yang terpisah dari keramaian kota Jogja. Aku rebahan di kasur tipis dengan lampu kamar masih menyala. Bohlam kuning tua yang menggantung di langit-langit itu berkedip sekali-sekali, seakan-akan sebentar lagi mati. Aku sempat mikir buat beli lampu baru, tapi karena sudah malam dan toko pasti tutup, aku biarkan saja. Aku scroll ponsel sebentar, lihat media sosial, balas chat teman, dan putar musik pelan biar nggak terlalu hening. Tapi meskipun ada musik, tetap aja aku merasa kayak ada kekosongan besar di sekitar. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Aku masih susah tidur. Rasanya aneh. Padahal biasanya kalau capek, aku bisa tidur dengan cepat. Aku coba memejamkan mata, memaksa diri untuk gak mikir macam-macam. Tapi semakin aku diam, semakin jelas suara-suara kecil dari luar kamar. Lantai kayu di lorong seperti berderit, padahal gak ada orang jalan. Jendela bergoyang sedikit, dan angin dari pohon bambu di belakang rumah masuk, membuat tirai tipis bergerak-gerak. Saat aku mulai masuk ke tahap setengah tertidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu. Tok-tok. Tok. Aku langsung membuka mata lebar-lebar. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin muncul di pelipis. Aku bengong sebentar, memastikan telingaku nggak salah dengar. Tapi suara itu jelas. Ada yang mengetuk pintu kamarku 3 kali. Perlahan tapi cukup keras untuk bikin aku terjaga penuh. Aku mengangkat kepala, menatap pintu kamar. Dari celah bawah, aku nggak melihat bayangan kaki. Biasanya, kalau ada orang berdiri di luar, setidaknya akan kelihatan gelap tipis menutupi cahaya lampu lorong. Tapi kali ini kosong, hanya cahaya redup yang tetap sama. Aku mencoba berpikir positif, mungkin ada anak kos lain yang salah ketuk. Jadi aku memberanikan diri untuk bertanya. Suaraku pelan, karena takut ganggu yang lain. Siapa? Tidak ada jawaban. Aku tunggu sebentar, berharap ada balasan atau suara langkah pergi. Tapi yang kudengar cuma hening kosong. Suara jangkrik dari luar jendela
bahkan terdengar lebih keras daripada biasanya. Aku menelan ludah, merasakan tenggorokanku kering. Aku masih ragu-ragu, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Akhirnya aku bangun dari kasur, berjalan pelan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai kayu menahanku untuk maju. Aku berhenti sebentar di depan pintu, menempelkan telinga ke kayu pintu. Tidak ada apa-apa, tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan, hanya keheningan. Aku jongkok, mencoba mengintip lewat celah bawah pintu, gelap, kosong, tidak ada bayangan apapun. Tapi entah kenapa, semakin aku menatap celah itu, aku merasa seperti ada sesuatu di balik pintu yang juga sedang menatap balik ke arahku. Aku mundur cepat-cepat, rasa takut mulai merayap. Aku memutuskan untuk membuka pintu sedikit, hanya sekadar memastikan. Tanganku gemetar saat memutar kunci. Suara logam beradu terdengar nyaring di tengah hening malam. Perlahan aku tarik pintu ke arahku. Lorong di luar tampak sepi. Lampu kuning redup di ujung lorong berkedip gelap, menciptakan bayangan aneh di dinding. Tidak ada siapa-siapa. Udara dingin langsung menyusup ke dalam kamar, membawa bau lembab yang menyengat, seperti bau tanah basah bercampur debu lama. Aku berdiri di ambang pintu beberapa detik, menatap ke kanan dan kiri, memastikan benar-benar tidak ada orang. Tiba-tiba, bulu kudukku meremang. Dari arah tangga di ujung lorong, aku merasa ada sesuatu yang bergerak cepat, seperti bayangan hitam melintas. Sekilas saja, mungkin aku cuma berhalusinasi, tapi perasaan itu nyata. Tanpa pikir panjang, aku langsung menutup pintu lagi dengan keras, mengunci rapat, lalu bersandar di pintu sambil menahan napas. Aku kembali ke kasur dengan langkah terburu-buru, menarik selimut sampai ke atas kepala, meskipun udara panas. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu cuma halusinasi karena aku kelelahan. Tapi dalam hati, aku tahu sesuatu memang terjadi. Kata-kata ibu kosor tadi terngiang lagi di kepalaku. Jangan sering keluar malam, terutama kalau sudah jam 2 ke atas. Aku akhirnya bisa tidur, tapi tidurnya gelisah. Berkali-kali aku terbangun, merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut kamar. Setiap kali membuka mata, aku lihat bayangan tirai bergerak, seakan-akan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Pagi datang juga. Cahaya matahari masuk lewat jendela, membuat kamar yang semalam terasa mencekam kini tampak lebih biasa. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Aku masih bisa mendengar jelas suara ketukan pelan di kepalaku. Seakan-akan suara itu masih menempel, menghantui. Aku mencoba mengabaikan, menganggapnya kebetulan atau ulah anak kos lain yang iseng. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai percaya kalau ada sesuatu di tempat ini yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Pagi itu suasana kos masih sepi. Aku bangun agak kesiangan karena semalaman tidurku gak nyenyak. Jam di dinding menunjukkan hampir jam 9. Suara ayam berkokok dari rumah tetangga masih terdengar samar, bercampur dengan suara ibu-ibu yang lewat depan kos sambil ngobrol. Cahaya matahari masuk dari jendela, membuat kamar yang semalam terasa begitu mencekam kini terlihat biasa saja. Tapi perasaan tidak nyaman itu masih ada, menempel di kepalaku. Aku duduk di tepi kasur, menatap pintu kamar. Entah kenapa, aku masih kepikiran sama suara ketukan yang kudengar tengah malam tadi. Suara itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. 3 kali ketukar, jelas, tepat di depan pintu. Lalu setelah aku buka, lorong kosong, tapi ada bayangan hitam yang kulihat sekilas di arah tangga. Aku berusaha meyakinkan diri kalau itu cuma perasaan, tapi semakin aku ingat, semakin yakin kalau ada sesuatu yang memang terjadi. Perutku keroncongan, jadi aku memutuskan buat keluar cari makan. Pas buka pintu kamar, aku lihat seorang cowok sebaya denganku baru keluar juga dari kamar sebelah. Tubuhnya tinggi, rambut agak gondrong, wajahnya ramah, tapi kelihatan capek. Dia sempat menoleh ke arahku, lalu tersenyum tipis. "Baru masuk ya?" tanyanya sambil menutup pintu kamarnya. Aku mengangguk. "Iya, Mas, semalam baru pindah." Dia mendekat, mengulurkan tangan. "Aku Raka, kamarmu pas di sebelah." "Ya." Aku balas berjabat tangan, memperkenalkan diri. Dari situ kami ngobrol sebentar. Awalnya basa-basi biasa, nanya jurusan, asal daerah, dan gimana aku bisa nemu kos ini. Tapi entah kenapa, aku kepikiran untuk nanya soal yang menggangguku semalam. "Mas Raka," kataku hati-hati, "semalam aku kayak dengar suara aneh. Ada yang ketuk pintu kamarku sekitar jam 3. Tapi pas aku buka, nggak ada orang.
Apa ada anak kos lain yang suka iseng gitu ya? Raka mendadak diam. Wajahnya berubah serius. Senyum tipisnya hilang, digantikan ekspresi yang sulit ditebak. Dia nggak langsung jawab, malah menatapku lama, seolah-olah ingin memastikan dulu aku nggak bercanda. Kamu udah denger juga? Katanya pelan. Akhirnya, aku kaget. Maksudnya gimana? Emang bener ada yang sering ketuk pintu tengah malam? Raka menarik napas panjang. Dia melirik ke arah lorong yang sepi, memastikan nggak ada orang lain yang mendengar, lalu menepuk bahuku pelan. Kamu jangan panik dulu. Tapi kalau udah kejadian, berarti kamu emang. Kebagian giliran, aku makin bingung. Giliran? Maksudnya apa? Dia menoleh lagi ke lorong, lalu dengan nada suara yang lebih rendah, dia mulai cerita. Katanya, kamar yang sekarang ku tempati punya sejarah kelam. Beberapa tahun lalu, ada seorang mahasiswa yang ngekos di kamar itu. Awalnya biasa aja, anaknya rajin kuliah, aktif organisasi, pokoknya nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba, entah kenapa, dia sering sakit-sakitan. Badannya kurus, wajah pucat, dan katanya sering ngomong sendiri malam-malam. Orang-orang kos dulu nggak terlalu peduli, menganggap mungkin dia stres atau terlalu banyak tekanan. Tapi suatu malam, sekitar jam 3 pagi, ada yang dengar suara ribut dari kamarnya. Ketukan pintu keras, lalu suara seperti orang jatuh. Waktu pintu didobrak, mereka nemu anak itu sudah tergeletak di lantai, wajahnya pucat, matanya melotot ke arah pintu. Dia meninggal mendadak, tanpa sempat dibawa ke rumah sakit. Sejak kejadian itu, kamar itu jadi kosong cukup lama. Beberapa penghuni baru pernah nyoba tinggal, tapi nggak ada yang betah. Hampir semuanya ngalamin hal yang sama. Ada ketukan pintu tengah malam, tepat jam 3. Kadang cuma sekali, kadang berulang-ulang. Kalau dibuka, lorong kosong. Tapi lama-lama, katanya, suara itu disertai bisikan. Bahkan ada yang ngaku melihat sosok berdiri di luar pintu. Aku terdiam. Bulu kuduk meremang mendengar cerita itu. Rasanya ruangan mendadak dingin, meskipun matahari siang sudah menyengat. Terus, gimana? Tanyaku dengan suara nyaris bergetar. Raka menatapku serius. Kalau kamu dengar ketukan itu lagi, jangan pernah buka pintu. Jangan dijawab, jangan penasaran. Anggap aja nggak ada apa-apa. Kalau kamu buka, katanya dia bisa masuk. Aku tercekat. Perasaanku campur aduk antara takut dan nggak percaya. Tapi mengingat pengalaman semalam, aku tahu Raka nggak asal ngomong. Dia menepuk bahuku lagi, mencoba menenangkan. Kamu jangan terlalu mikir. Selama nggak dihiraukan, biasanya dia cuma ngetuk terus pergi. Banyak anak kos yang bertahan di sini dengan cara itu. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati tetap nggak tenang. Bayangan kejadian semalam terus terputar di kepalaku. Hari-hari berikutnya, aku jadi lebih waspada. Setiap malam aku usahakan tidur lebih cepat. Sebelum jam 2, kadang aku nyalain musik kencang biar nggak terlalu jelas kalau ada suara dari luar. Tapi semakin aku berusaha mengabaikan, semakin aku takut. Setiap kali jam sudah lewat tengah malam, aku mulai gelisah. Jantung berdebar kencang, dan benar saja, 2 malam kemudian, suara itu datang lagi. Tepat jam 3, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan, tapi jelas dari arah pintu kamarku. Aku langsung teringat pesan Raka. Jangan buka pintu, jangan jawab. Jadi aku diam saja, pura-pura tidur meskipun mataku terbelalak di balik selimut. Ketukan itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seakan-akan ada orang benar-benar berdiri di luar, menunggu aku merespons. Aku menahan napas, berusaha tidak bergerak sama sekali. Suara itu akhirnya berhenti. Tapi malam itu, aku sama sekali nggak bisa tidur lagi. Paginya, aku cerita ke Raka. Dia hanya mengangguk. Wajahnya tidak kaget sama sekali. Udah kubilang, jangan pernah diladenin. Kalau kamu kuat, lama-lama kamu terbiasa. Aku menghela napas panjang. Entah bisa terbiasa atau tidak, aku belum tahu. Yang jelas, aku mulai sadar kalau kos ini bukan sekadar bangunan tua murah meriah. Ada sesuatu yang menghuni lorong-lorongnya, terutama di depan pintu kamarku. Dan yang paling menakutkan, seolah-olah sesuatu itu sedang menungguku untuk melakukan kesalahan. Malam itu aku sama sekali nggak bisa tidur. Mata terasa berat, badan pegal karena seharian kuliah. Tapi rasa kantuk selalu hilang setiap kali aku mengingat suara ketukan yang muncul di pintu kamarku 2 malam berturut-turut. Apalagi pesan ibu kos waktu awal aku datang, terus terngiang jelas di kepalaku. Kalau malam, jangan sering keluar, terutama
Kalau sudah jam 2 ke atas, aku semakin kepikiran. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang sengaja dia sembunyikan. Jam di dinding menunjuk pukul 11:30 malam. Aku matiin lampu utama, nyalain lampu belajar di meja, dan pura-pura sibuk ngerjain catatan kuliah. Padahal, aku cuma lagi cari cara biar pikiranku nggak kabur ke hal-hal aneh. Suasana kos sangat sepi. Dari luar jendela, hanya terdengar sesekali suara motor yang lewat di gang depan. Selebihnya hening. Hening yang bikin kupingku sampai berdenging. Tiba-tiba, aku dengar suara langkah pelan di lorong. Tap tap tap. Awalnya samar, makin lama makin jelas. Aku merinding. Siapa yang masih jalan jam segini? Anak kos lain? Atau ibu kos? Tapi langkah itu terasa aneh. Gak seperti orang jalan biasa. Lambat, berat, dan seolah menyeret. Aku tahan napas, merhatiin. Suara itu makin dekat ke arah kamarku. Jantungku berdegup kencang. Aku bahkan bisa merasakan bulu kudukku berdiri, satu persatu, sampai akhirnya, tok tok tok. Suara ketukan itu terdengar jelas. Tepat di pintu kamarku. Aku langsung kaku, gak bisa bergerak. Rasanya kayak ada sesuatu yang mengikat seluruh tubuhku. Suara ketukan itu pelan, tapi ritmenya teratur, dan yang bikin aneh, ketukan itu lama. Gak berhenti tok, tok, tok. Aku pandangi pintu itu lekat-lekat, berharap ketukan itu segera berhenti. Tapi semakin aku tunggu, semakin jelas ketukan itu terdengar. Tanganku gemetar. Aku nekat coba bicara dengan suara serendah mungkin. Siapa? Tanyaku. Suaraku hampir habis ditelan rasa takut. Gak ada jawaban. Yang ada cuma tok, tok, tok. Ketukan itu gak berhenti. Malah makin cepat, makin keras. Aku refleks berdiri. Hampir aja buka pintu. Tapi tiba-tiba aku keinget pesan ibu kos. Jangan keluar setelah jam 2. Aku lihat jam. Masih setengah 12 lewat. Tapi entah kenapa aku yakin ini bukan sesuatu yang wajar. Aku mundur beberapa langkah. Duduk di ranjang sambil memeluk bantal, dan berharap semua ini segera selesai. Ketukan itu tiba-tiba berhenti. Hening, aku tarik napas panjang. Lega sebentar. Tapi beberapa detik kemudian, aku dengar sesuatu yang lebih menakutkan. Suara orang berbisik. Tepat di balik pintu. Pelan sekali, nyaris nggak kedengeran. Tapi aku yakin aku dengar dengan jelas. Bukan, suaranya serak, berat, dan asing. Aku langsung menutup telinga, gak berani dengerin lagi. Aku pura-pura tidur, selimutan rapat-rapat, meskipun jantungku kayak mau kopot. Sampai akhirnya aku ketiduran dalam rasa takut itu. Besok paginya, pas aku keluar kamar, lorong tampak biasa aja. Tapi yang bikin aku merinding, pintu kamarku penuh dengan bekas goresan. Seperti ada kuku, atau sesuatu yang berusaha masuk semalaman. Sejak malam itu, aku jadi makin waspada. Setiap suara kecil saja bikin aku kaget. Bahkan, kalau ada anak kos lain jalan di lorong, rasanya seperti ada bayangan yang ngikutin dari belakang. Tapi ketukan jam 3 pagi itu terus menghantui. Aku nggak berani cerita ke teman-teman kos, takut mereka malah ngejek. Sampai akhirnya, aku nekat nanya langsung ke ibu kos. Sore itu aku pura-pura santai, ngobrol di teras sambil bantu beliau nyapu halaman. Aku buka pembicaraan pelan-pelan. Bu, kalau malam suka ada orang yang masih keliling lorong ya? Tanyaku. Ibu kos langsung berhenti nyapu. Tatapannya kosong sebentar, lalu dia buang muka. Kamu dengar sesuatu semalam? Suaranya pelan, tapi jelas ada nada khawatir. Aku nggak jawab, hanya mengangguk pelan. Beliau menarik napas panjang. Aku udah wanti-wanti jangan keluar setelah jam 2 soalnya. Ada satu kamar di ujung lorong sana, yang udah lama nggak dipakai. Aku langsung teringat. Benar, di ujung lorong ada satu pintu yang selalu terkunci. Catnya sudah mengelupas, gagangnya berkarat. Aku pikir itu gudang. Itu kamar bekas anak kos lamar dia. Ibu kos ragu sebentar, lalu melanjutkan, dia meninggal di dalam sana. Ketemunya pas subuh, pintu terkunci dari dalam. Nggak ada yang tahu kenapa. Sejak saat itu, kamar itu nggak pernah aku sewain lagi. Aku tercekat. Badanku mendadak dingin. Tiba-tiba kepalaku penuh dengan suara ketukan semalam, suara bisikan, bekas goresan di pintu. Bu terus, ketukan yang sering kedengeran itu. Tanyaku, meski aku udah tahu jawabannya. Ibu kos hanya menunduk. Dia sering nyari teman. Kalau kamu dengar ada yang ketuk pintu jam 3 pagi, jangan pernah dibuka. Karena yang ngetuk itu bukan orang. Malamnya aku nggak bisa tenang sama sekali.
Lorong kos mendadak terasa makin panjang, makin gelap. Setiap kali aku lewat, aku merasa ada yang memperhatikan dari balik pintu kamar yang terkunci itu. Seolah ada mata yang terus mengintai, jam menunjuk pukul 2:50. Aku berusaha memaksa tidur, tapi mataku susah terpejam. Sampai akhirnya, tok tok, tok. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih pelan, tapi lebih menghantui. Aku menahan napas, tubuhku kaku. Lalu terdengar suara bisikan itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Buka. Temani aku. Aku gemetar hebat. Goresan samar-samar terdengar di pintu kamarku. Kayak kuku panjang yang menyeret kayu. Aku menutup telinga, mencoba berdoa sekuat yang aku bisa. Tiba-tiba, dari arah lorong, terdengar suara pintu lain ikut diketuk. Satu persatu kamar kos terdengar bunyi berantai, seperti ada yang berjalan menyusuri lorong, mengetuk setiap pintu. Semua sunyi, gak ada yang berani keluar, sampai akhirnya suara langkah itu berhenti. Tepat di depan kamar kosong di ujung lorong. Aku menajamkan pendengaran sunyi lalu berak. Pintu kamar yang katanya terkunci rapat itu, tiba-tiba terbuka sendiri, dengan suara keras. Dari celah pintu yang mengangai, aku bisa lihat sesaat ada sosok bayangan hitam berdiri, tinggi, kurus, dan kepalanya miring tidak wajar. Matanya merah menyala dalam gelap. Aku langsung menutup mata, gak berani lihat lebih lama. Tubuhku gemetar, napasku sesak. Esok paginya, pintu kamar itu kembali tertutup rapat seolah gak pernah terbuka. Tapi sejak malam itu, aku selalu merasa ada yang mengikuti di lorong. Dan ketukan jam 3 pagi, gak pernah berhenti. Cerita selesai di sini. Tapi ingat, kalau suatu saat kamu ngakos di bangunan tua dan mendengar ketukan di pintu tengah malam, jangan pernah kamu buka. Karena mungkin yang ngetuk itu bukan manusia. Itulah kisah tentang penghuni kos tua di Yogyakarta. Sebuah tempat di mana suara ketukan jam 3 pagi masih sering terdengar, dan pintu kamar kosong yang terkunci bisa saja terbuka kapan saja. Kalau kalian suatu hari mendengar ketukan pintu di tengah malam, ingatlah satu hal, jangan pernah dibuka. Karena bisa jadi, yang ngetuk itu bukan orang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di Kenari Malam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena masih banyak kisah menyeramkan lain yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Sampai jumpa di malam berikutnya.